Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa alimatin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man 'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Hadirin rahimakumullah yang saya hormati dan saya muliakan para asatidz, para pembina, para pengasuh Ma'had Tahfidz Al-Firash Situbondo, yang kami hormati dan kami muliakan pula para jemaah muda hari ini. Mari kita bersyukur hari ini Allah berikan kita keluangan waktu, khusus nikmat iman. Karena berapa banyak yang hari ini beriman, kemudian besok kita dengar keluar dari Islam. Ini adalah nikmat yang besar bagi kita. Dan mengenal ruqyah syariah adalah salah satu nikmat Allah yang sangat besar. Nah, karena dalam ruqyah syariah tadi sudah dibahas Ustaz tadi, ada tauhid. Dan tauhid itu adalah salah satu model kita kartu masuk surga, salah satu kartu kunci masuk surga. Ada sebuah hadis tentang kartu tokoh atau kartu sakti ya. Di situ tertulis kalimat la ilaha illallah. Maka 99 dosa maka terhapuskan sebanyak apapun beratnya hanya dengan satu kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan ini tujuan kita oleh saya ini memurnikan tauhid kita. Kita belajar mana yang syar'i, mana yang tidak syar'i, bahkan yang syirik. Kedua kalinya mari kita berselawat kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta kepada keluarga beliau. Kita telah diletakkan dari jahiliyah menuju jalan terang benderang yang dihiasi cahaya kebenaran. Dan hari ini kita mengenal Al-Quran dan mengenal As-Sunnah, maka insya Allah kita selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, tadi sudah disinggung perbedaan ruqyah syar'i dan tidak syar'i. Intinya sekarang ini luar biasa di media sosial ya. Dulu setiap tahun itu ada saja fenomena di media sosial. Dulu ada ini dulu waktu itu guntur bumi ya. Pengobatannya itu kayaknya luar biasa. Siapa yang datang itu nanti keluar ini ulat-ulat gitu kan. Kemudian terbongkar itu hanya trik-trik saja. Itu sebelum terbongkar kita sudah ngomong ini ciri-ciri tidak syar'i. Kenapa? Dia bisa mengeluarkan di jalan-jalan tertentu, tempat tertentu itu pusaka, mengeluarkan kemudian yang menakutkan
muncul itu cingklok itu apal punya Pak Ibu. cingklok itu yang rambutnya panjang bertaring, ternyata itu boneka pakai tulang ayam dan sebagainya. Habis itu ngetren yang sekarang ditahan ini di Probolinggo, yang uang itu Dimas Kanjeng. Dimas Kanjeng banyak orang akhirnya terbongkar. Itu kita terus ya dakwah tahu itu. Kemudian Ningsih Tinapi, banyak Pak. Kita kalau komentar di YouTube itu banyak yang ngeroyok, wah Anda iri. Padahal kita ingatkan. Itu kita punya rekaman videonya. Ningsih Tinapi itu mengaku bahwa kemampuannya ini ya dari bangsa jin intinya itu. Sehingga sepatu babas kan beliau mengaku bahwa baginda Nabi itu ada di samping beliau, kemudian dan seterusnya. Bisa perintah malaikat dan seterusnya. Terus Gus Samsudin gitu kan, bisa gini bisa gitu, ternyata dibongkar oleh Islam Merah, banyak trigger tipuannya. Jadi masalahnya dia menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk menipu umat ya. Jadi misalkan datang ke rumah pasien, dia mencari air ya, dia punya air doa ya, air asma lah, disiramkan depan rumah pasien, kemudian ada ledakan, iya, bukan hanya asap lah, dua gitu, langsung wah ini disantet gitu. Akhirnya dibongkar sama teman-teman, itu namanya ada saya lupa, natrium kalau nggak salah. Natrium itu kalau kena air memang meledak ya. Luar biasa sih. Terakhir ini katanya adalah cek kodam, pernah dengar ya? Cek kodam. Itu pernah diteliti oleh Ustadz Faisal, timnya suruh ngecek. Ya walaupun orang yang sama minta cek kan, ternyata dia hari ini minta cek, oh ada kodamnya harimau. Besok tanya lagi, beda lagi gitu. Ternyata nggak ada bus ya. Itulah Bapak Ibu, hati-hati sekarang medsos dan luar biasa. Dan sekarang ini yang masih berjaya di televisi ya, ini ada namanya Ustadz D. Awalnya Ustadz D. Itu sangat terkenal sekali. Dakwanya bagus, dakwah tauhidnya bagus, kita akui bagus. Cuman ada satu ciri yang itu memang tidak syar'i Bapak Ibu. Apa? Beliau bisa melihat jin. Jadi kalau ada pasien itu dia tahu ini kamu jin itu. Nah ini menurut pandangan hukum Islam tidak bisa. Ya, Imam Syafi'i sudah mengatakan barang siapa bisa mengaku melihat jin padahal dia bukan nabi, maka dia dibatalkan syahadatnya atau dibatalkan kesaksiannya. Karena di Al-Quran sudah dijelaskan bahwa manusia bangsa jin bisa melihat manusia, tapi manusia tidak bisa melihat mereka, ada dimensinya. Berarti anak-anak indigo yang katanya bisa melihat bangsa jin itu berarti sedang kena gangguan jin. Bisa di matanya, bisa nempel, bisa ngikuti gitu. Dan alhamdulillah banyak dukun-dukun atau uskun ya, ustadz dukun atau dukun, kiai dukun yang sudah bertaubat. Kami sudah banyak teman parokia yang dulunya bisa mendeteksi penyakit orang, lihat masnya langsung, oh ini orangnya di sini, sakitnya di sini. Setelah menerima dakwah tauhid, dia tahu, oh iya ya, ini berarti bantuan jin gitu. Banyak jalurnya, bisa dari mbak-mbaknya dulu, lewat pusaka, lewat perjanjian, atau dia sendiri mengamalkan amalan-amalan yang dia pikir itu syar'i, ternyata tidak syar'i. Contoh, puasa muti 3 hari, lalu ngebleng, tidak kena sinar matahari. Itu kan anggapannya kan ini nggak apa puasa, padahal letak menjerumuskan setan adalah ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Di situ Bapak Ibu banyak sekali orang-orang terjerumus ya. Makanya kita dakwanya tinggalkan amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari baginda Nabi. Aman sudah itu. Kalau sudah ada contohnya silakan. Ya. Nah, puasa muti itu bukan puasa yang hari putih ya. Kalau puasa hari putih kan ayamul bid itu memang sunnah kan. Puasa pada bulan tanggal 13, 14, 15 itu sunnah.
Maksudnya puasa putih itu ada orang puasa tidak makan makanan ini donat, jelas nggak mungkin ya. Risol jelas nggak mungkin ya. Hanya makan nasi putih, tahu putih, tempe putih, ya. Begitu ya, tidak digoreng, gula putih gitu, dan tidak bernyawa, ya, tidak dari hewan, macam-macam pokoknya itu. Kalau kita lihat kitabnya itu luar biasa gitu. Gimana namanya, ada orang ingin sakti, ingin apa, banyak yang melakukannya. Itulah tipuan setan. Baik, hadirin rahimakumullah, kita kembali ke topik kita sekarang setelah tadi dikenalkan mana yang syar'i yang sama tidak syar'i. Jadi intinya setiap pengobatan sesakti apapun, sebanyak apapun pasien-pasiennya, seterkenal apapun pasiennya, selama tidak berdiri di atas Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita harus meninggalkan. Gitu, kita nggak mau ambil resiko. Ya. Apalagi ilmu kita kurang, misalkan jangan sampai ya. Dan memang godaannya begitu, godaannya terus yang penting waras untuk taubat, banyak yang begitu. Masalahnya apa sifat bertaubat nanti itu ya, keluarganya yang ngantar atau bahkan si pasiennya gitu. Makanya jangan pernah dibawa ke sana ya. Dan Bapak Ibu, ada juga pengobatan yang monitoring ya. Misalkan kapan hari saya tadi kirim video ini di Jember, tetangga saya juga itu petir jari, petir sakti gitu. Itu banyak tekniknya Bapak Ibu, bisa pakai minyak khusus, jadi gosok-gosok itu nanti ya kesakitan, panas ataupun kayak kesetrum gitu. Itu banyak tekniknya, bisa pakai minyak, bisa pakai listrik ya. Para mandiri juga punya alatnya yang bisa untuk nyetrum ya. Jadi jadinya nanti di belakang para bisa begitu, ada alat-alatnya gitu. Ada yang memang dari bantuan jin ada. Jadi biasanya mereka tuh libur hari Selasa gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu menemui ustadz, menemui pengobat yang libur hari Selasa atau libur hari Sabtu, nah itu alamat sudah alamat tidak syar'i. Karena mereka percaya nanti kalau buka usahanya buka hari Selasa atau hari Sabtu, nanti terjadi malah petaka atau bencana. Itu kan ada dalam Islam ya. Al-Birro itu syirkun, kiaro itu syirik, percaya sial itu syirik ya. Percaya sial, percaya pakai suara ini nanti ada bencana, kejatuhan jejak nanti dapat bencana, itu sudah tidak boleh dalam Islam ya. Kalau dulu kan banyak kejatuhan jejak langsung keramas ya. Kalau masak nasi tumpah harus nanggap bayang, itu sudah nggak ada dalam Islam ya. Itu Bapak Ibu, sekarang kita kembali ke Al-Quran. Tadi sudah saya kutipkan surat Al-Isra 82. Allah menurunkan Al-Quran salah satunya sebagai rahmat dan menjadi kerugian bagi orang-orang yang dolim, orang kafir dan seterusnya. Nah, dan ini sudah tidak terbantahkan hadirin. Sudah banyak peneliti yang meneliti Al-Quran bahwa itu benar-benar asyifa, obat ya, bukan hanya obat tapi penyembuh ya. Kalau misalkan di situ ada obat-obatan ya, misalkan habatus sauda itu masih disebut adawa, obat, berarti masih bisa sembuh, bisa tidak. Tapi kalau sudah asyifa, tingkatannya sudah tertinggi, itu sebagai penawar bahkan penyembuh ya. Tentunya Allah yang menjamin, otomatis itu berasal dari Allah ya. Dan apapun yang disebutkan oleh Allah di Al-Quran, misalkan madu itu fihi sifaun linas, ada kata sifat juga, madu ada obat penyembuh di dalamnya. Apalagi madu dibacakan Al-Quran, wah dasar sekali, luar biasa. Profesor Jepang ini sudah meneliti, kalau ada air dibacakan kamu sehat, kamu menyehatkan, kamu baik. Nanti ketika di mikroskop di bawah 10 derajat itu bentuknya kristal, kayak lampu kristal yang indah. Tapi kalau didengarkan musik-musik rock atau kata-kata buruk, kamu jelek, maka hancur molekul airnya. Nah, air Zam-Zam itu tidak usah dikasih kata apapun, begitu diteliti molekulnya sudah begitu indah, kayak iya, kayak kristal-kristal yang luar biasa indah, bercahaya disebut. Oh, bentuknya ini
tentunya luar biasa. Nanti Bapak Ibu yang bisa Google kita kaca itu kristal air zam-zam luar biasa, dan itu sudah dijamin oleh baginda Nabi. Nah, sekarang hadirin rahimakumullah, luar biasa fenomena dikit-dikit anjay, dikit-dikit anjir, itu kan kata-kata buruk ya. Bayangkan kalau anak-anak sering ngomong itu kan, kita ini banyak air di sini, 70% cairan, molekulernya bisa memburuk. Makanya kita hindarkan anak-anak kita dari kata-kata seperti itu, medsos seperti itu ya. Itu asalnya dari kata anjing sebenarnya, cuma diperhalus ya. Jadi menjadi kata-kata begitu ya. Untuk itu disediakan apa? Garam ya. Ya. Garam pernah dicontohkan baginda Nabi ya. Beliau pernah terkena sengatan binatang berbisa. Beliau minta air yang dikasih garam. Lalu beliau bacakan surat Al-Kafirun, kemudian surat Qul, 3 Qul ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Atau dalam riwayat lain Al-Falaq, An-Nas. Al-Falaq, An-Nas. Kemudian alhamdulillah hilang penyakitnya. Sehingga kalau dalam segi empiris atau ilmiah, garam ini kan mengikat air. Jadi kalau kita nyiramnya pakai garam itu melekat lama anunya, menguapnya. Kalau hanya air aja cepat. Ya. Tapi hati-hati Bapak Ibu yang suka buka Facebook atau YouTube, sekarang sudah ada AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Banyak iklan-iklan itu palsu Bapak Ibu. Garam rukyah, kasturi rukyah, tapi ini palsu, bukan beliau yang ngomong itu. Ada UAS, ada Ustadz Adi Hidayat, bukan beliau. Kemudian ada lagi yang keren itu mantan Menteri Kesehatan, ya, itu dokter terawan, itu padahal bukan beliau itu. Itu kalau kita teliti itu mulutnya nggak sesuai sama ucapannya, bukan beliau ya, hati-hati itu. Sehingga wah, luar biasa sekarang medsos ya. Sehingga akhirnya ada Mama Dede juga itu padahal bukan beliau itu ya. Sehingga dikatakan oleh Ustaz Hidayat, barang siapa pakai kasuri ini nanti cepat naik haji dan umroh, padahal bukan beliau. Itu iklan palsu ya, ingat. Makanya kalau kita sudah paham tauhid, walaupun kita nggak tahu ini asli apa bukan dari segi wajah dan suaranya, tapi kita tahu isinya. Ah, nggak mungkin ini Ustaz Hidayat promo seperti ini, masa gara-gara pakai kasuri kemudian bisa umroh, kemudian rezekinya lancar. Wah, ini bahaya nih. Jadi kita perbaiki tauhid, nanti apapun iklan yang ada lewat di beranda Facebook atau YouTube kita nggak akan terpengaruh ya. Baik hadirin, sekali lagi Al-Quran sudah terbukti, wabil khusus di majelis Al-Firos ini sudah berapa angkatan kalau sekarang ya, tidak terhitung. Alhamdulillah, Masya Allah. Sejak COVID. Ya, kita berhenti tahun 2020 pas ada COVID. Ini 2004 ya, jadi kurang lebih 4 tahun. Dan alhamdulillah masih ada di YouTube saya itu salah satu testimoni seorang ibu-ibu sekian tahun gak hamil-hamil, alhamdulillah datang ke Majelis Al-Firos, rukyah masal, tidak sampai terapi lanjutan, rukyah masal, muntah-muntah, kemudian dapat beberapa minggu hamil, alhamdulillah. Kemudian datang lagi kalau Al-Firos samping beliau anaknya itu, Masya Allah. Ya. Bukan karena yang merukyah Bapak Ibu, bukan, ini kan Al-Qurannya, karena Al-Qurannya. Kemudian yang penting nanti dari kita tuntut, kalau di kami Quran Kirim Internasional ada ini namanya mutakhir. Kita singkat supaya ingat, itu muhasabah. Tadi sudah disinggung muhasabah saya, dosaku di opo, nah itu muhasabah. Habis itu obat. Yang penting ada niatan bertobat, ya Allah saya berjanji tidak akan mengulangi ini. Kemudian tazkiyah, membersihkan diri, khususnya dari penyakit hati, karena setan itu sangat suka dan pintar masuk dari penyakit hati ya. Biasanya ibu-ibu ini nanti kalau di rukyah banyak yang bibirnya ini bergetar, bahkan sampai gini-gini. Langsung kita coba itu, ayo suka rasa-rasa ya, suka rasa-rasa ya, berarti level rasa-rasanya sudah sangat tinggi jika setan sangat senang gitu ya.
Kalau nggak rasa-rasa sehari aja sudah bingung. Nah, kalau yang bapak-bapak misalkan matanya nanti kedip-kedip gitu, kita langsung raba aja. Suka lira-lira ya, suka ini cuci mata negatif, setan kalau masuk. Walaupun nanti Bapak Ibu di rukyah tidak semuanya harus ada reaksi ya. Kita tidak nyari reaksi ya. Nanti jangan GR, oh aku di rukyah nggak reaksi. Jangan GR, jangan dirasa. Justru kita harus bersyukur kalau rasa banyak dosa, pas di rukyah ada reaksi, bersyukur. Alhamdulillah, setannya betul, nah begitu. Justru yang jadi tanda tanya yang nggak reaksi, ada dosanya, banyak dosanya kok tidak reaksi ya. Tapi kita nggak bisa reaksi, yang penting kita niat ikhlas membersihkan diri kita melalui Al-Quran, nanti hatinya tenang, itu sudah luar biasa ya. Karena ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya semenjak pindah ke kota Taif, saya kalau membaca surat itu hafalannya hancur, hafalannya hilang. Maka baginda Rasul mengatakan engkau diganggu setan. Maka dirinya oleh baginda Nabi dipegang dadanya, tidak ada reaksi apapun. Tapi setelah itu hafalannya kembali kuat, tidak pernah lupa lagi. Nah itu berarti salah satu contoh di rukyah tidak ada reaksi. Sebaliknya ada riwayat lagi, ada seorang ibu-ibu bawa anaknya. Anaknya ini kalau zaman sekarang mungkin namanya hiperaktif ya. Ada makanan itu sudah diajar-ajar, sudah ditendangi oleh bagian Nabi di rukyah, sama dipegang dadanya, khras atau Allah, keluar dari mulut si anak ini binatang hitam. Ada yang menafsirkan itu seperti anjing kecil, ada yang menafsirkan seperti seekor tikus hitam kecil. Pokoknya keluar sesuatu dari mulut si anak. Nah itu salah satu dalilnya kenapa di rukyah itu muntah. Bahkan di atasnya muntah ada lagi yang sampai kesurupan. Tapi bukan berarti Al-Quran kalau dibacakan lalu bisa mengundang setan, bisa membuat kesurupan, tidak. Berarti setannya sudah ada di dalam tubuhnya orang tadi. Begitu mendengar ayat-ayat Al-Quran nggak seneng, ingin keluar atau nggak mau keluar, artinya bertahan. Ada yang sekali rukyah cukup, ada yang beberapa kali ya, tergantung masuknya karena apa. Kalau masuknya karena ilmu sakian ya, contoh diisi tenaga dalam, khodamnya sudah berapa yang masuk ya, nanti biasanya perlu rukyah lanjutan. Kalau hanya masuknya karena kesalahan kecil ya, contoh kencing sembarangan, tidak baca bismillah, pulang-pulang alat kemaluannya besar gitu, itu biasanya sekali rukyah sudah hilang, apalagi ditambahin dengan sabun bidara, itu insya Allah hanya satu kali ya. Kemudian banyak sekali Bapak Ibu kesalahan-kesalahan kita yang intinya itu tidak sesuai sunnah. Kan kita dilarang tuh kencing di lubang binatang, yang kedua kencing di air yang menggenang, yang tidak mengalir, yang ketiga itu di tempat orang-orang itu berteduh atau lewat itu. Jadi para sopir itu harus banyak hidup ya. Karena sopir-sopir kencing itu tuh berbaran kan gitu. Makanya banyak sopir, tidak semua ya, banyak sopir itu kan malas sholat dan sebagainya itu. Banyak sekali kejadian Bapak Ibu tidak mengindahkan itu, akhirnya banyak kejadian gangguan setan. Padahal kalau kita cukup mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syukur-syukur ditambah dengan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, setan langsung kabur Bapak Ibu. Semudah itu sudah mengusir setan. Cukup dengan bismillah, katanya baginda Nabi, setan sebesar apapun, mau sebesar buto hijau, sebesar gunung, begitu kita ucap bismillah, apalagi Allah Akbar, itu mengecil sekecil-kecilnya seperti lalat. Semudah itu sudah mengusir setan. Makanya kita ketika merukyah anak-anak indigo, anak kecil, kita tanya, nah kamu lihat apa? Sebenarnya setan Ustaz di depan itu. Ya, kamu sekarang baca Anas.
baca Anas, kalau yang nggak hafal kita tuntut bareng-bareng. Sudah, kamu tiupkan ke arah yang kamu lihat. Ya anaknya sendiri yang tiup. Apa yang kamu lihat? Ustaz, kabur mereka lari terbirit-birit, bahkan ada yang terbakar. Baru setelah mereka tidak bisa melihat penampakan, kita ruqyah untuk memastikan sisa-sisa tempat tinggalnya, entah di matanya, entah yang nempel itu musnah, hancur. Apalagi nanti di rumah disempurnakan dengan mengusap air ruqyah atau mandi air bidara. Apalagi ditambah garam, insya Allah kombinasi yang luar biasa. Atau cukup minimal membaca ayat-ayat pendek, surat-surat pendek ditiup ke tangan lalu diusap ya. Atau pakai air ruqyah cuma muka, insya Allah tidak akan bisa lihat lagi penampakan-penampakan. Masalahnya sebagian anak-anak yang lihat penampakan itu malah diasah sama orang tuanya, itu disuruh malah suruh untuk ini, untuk menguasai ya, itu repotnya begitu Bapak Ibu. Dan memang kadang caranya seperti syar'i, misalkan, udah kamu amalkan dia latif gitu. Tapi karena niatannya salah, itu nanti datangnya ya setan dari bahasa jin gitu. Inamal amalu binniyat, semua amal itu tergantung daripada niatnya. Betapa banyak orang-orang yang mengamal kesaktian dia mengamalkan ayat kursi, mengamalkan puasa, tapi niatannya sudah salah. Makanya datang itu setan dari bangsa jin. Misalkan malam-malam ada cahaya, lalu suara, nah aku ini sunan, nah misalnya kamu minta apa cucuku? Nah karena ini yakin ini adalah sunan itu, karena nggak paham tauhid, akhirnya sunan aku minta supaya sakti. Baik, akhirnya cahaya itu masuk ke dalam dirinya, padahal itu setan dari bangsa jin ya. Tidak mungkin lah, dan dalam akidah Islam jelas sekali orang yang sudah meninggal tidak mungkin bergenta yang tidak mungkin gitu. Apalagi sampai bisa masuk ke tubuhnya orang lain ya, nggak ada. Itu dari bangsa jin. Itu hadirin rahimakumullah, jadi muhasabah, kemudian taubat, kemudian rahasia kita harus mau ini, khususnya dendam Bapak Ibu. Kita paling susah merugikan orang dendam, bahkan tidak bisa. Dalam kadar tertentu kalau dendamnya sangat kuat itu nggak bisa dirugikan. Seperti apa? Kalau dendamnya kepada orang tua sendiri atau dengan mertua, kan mertua juga orang tua kita gitu. Selama itu nggak mau, wah susah. Itu kalau yang perempuan yang sakit-sakitan itu biasa rugiannya pasti teriak-teriak itu, karena setan itu menunggangi akal dan sifat-sifatnya sehingga teriak-teriak. Jadi kalau kita merugi anak-anak SMA sampai teriak-teriak, kita langsung nanti bisa menganalisis, dek kamu sudah mangkel ya orang tua, pasti jawabannya iya gitu. Setelah kita telusuri kenapa, kadang salah paham ke orang tua, dikiranya orang tua tidak adil, atau pernah dimarahi, atau pernah berjanji, pernah ibu Bapak Ibu ada seorang anak sakit-sakitan gitu. Kemudian dianalisis ya sama rupiahnya, ternyata sampailah ke awal kejadian, ternyata dia dulu ada janji dari orang tuanya mau ngasih apa gitu, tapi gak dikasih-kasih. Sampai dia dewasa itu membekas, wah orang tua aku pernah janji gak dikasih. Begitu dia ikhlas, ya Allah saya ikhlas sudah, saya sadar orang tua saya ini lupa, saya ikhlas sudah gak apa-apa. Oh langsung keluar Bapak Ibu penyakit-penyakitnya yang ditunggangi oleh setan itu. Sebenarnya begitu mudah sebenarnya kalau kita memahami konsep pengobatan Quran ya. Itu Bapak Ibu, jadi yang paling bagus kita mengkombinasikan antara pengobatan medis dan pengobatan Qurani ya. Kapan hari beredar itu tulisan ya di medsos bahwa misalkan di Arab Saudi itu mengutamakan dulu pengobatan mandiri. Jadi kalau cuma pusing baca dulu Al-Fatihah, kalau hilang ya sudah nggak perlu ke dokter. Baca Al-Quran belum hilang maka dikomunikasikan dengan herbal, dengan madu kalau sakit perut, kemudian
macam-macam lah. Nanti bisa dipelajari ya, manfaat herbal, ada aturan pakainya juga. Kalau masih belum, barulah kita ke medisnya. Kalau biasanya kita kalau untuk para itu mesti mintanya hasil medis dulu ya. Misalkan ada orang sering mengeluh sakit dada seperti ditusuk-tusuk. Nah, kita tanya sudah ke dokter belum? Belum Ustaz. Kita rukyah saja. Nanti kalau di rukyah belum ada hasil yang bagus, kita minta di ronsen untuk memastikan tidak ada penyakit medisnya gitu. Kalau masih ternyata nggak ada penyakit medisnya, nanti kita rukyah lagi, kemudian kita tanya lagi ada nggak yang disembunyikan. Karena waktu kita kan waktunya kadang terbatas ya, nggak sempat tanya-tanya banyak gitu. Kalau kita waktunya banyak, biasanya kita tanya ini dulu pernah punya amalan apa, dulu pernah membuat dosa apa, dan seterusnya. Muhasabah. Nah, barulah kemudian setelah tasya kita masuk ke rukyah syariah ya, mutakhir muhasabah, kemudian taubat, tazkiyatun nafas, membersihan diri, baru rukyah syariah, terakhir herbal. Ya, itu kalau dikombinasikan insya Allah tidak akan Allah mengecewakan kita. Kalau dikombinasikan apalagi dengan istiqomah. Masalahnya saya tidak istiqomah, nanti di rukyah satu kali oleh Allah diberi kesembuhan, sudah nggak mau ngaji lagi ya, padahal manfaatnya ngaji itu luar biasa. Baik, dari rahimahullah, itu komentar dari saya. Mudah-mudahan nanti sudah sebelum zuhur, ini salah sangat cukup ya, 1 jam setengah cukup untuk kita praktek-praktek ya. Jadi intinya Bapak Ibu, jangan pernah ragu lagi dengan Al-Quran. Allah yang menjamin dan Rasulullah yang mencontohkan dan membuktikan, dan kami pun membuktikan betapa dahsyatnya pengobatan Al-Quran ya. Mau itu penyakit goib karena dari santet dan sebagainya, mau itu penyakit medis, mau itu penyakit hati, insya Allah semuanya bisa disembuhkan. Yang penting Bapak Ibu benar-benar mau hijrah atau kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah. Misalkan di brosur yang dibuat oleh timnya Sedari itu ada tulisan mau sholat 5 waktu, nah itu syaratnya ya, syaratnya 5 waktu, kemudian nanti meninggalkan kesyirikan. Tapi nggak cocok Bapak Ibu antara tauhid dengan kesyirikan. Dan Allah mengampuni semua dosa kecuali dosa kesyirikan, sampai orangnya bertaubat. Makanya pernah ke dukun, pernah datang ke peramal, kemudian baik sengaja ataupun tidak ya, kemudian datang ke medsos, peramal ini tanya, nah itu sudah termasuk datang ke dukun ya, ke kahin ya. Kita bertobat. Kemudian mungkin dulu pernah dikasih minum-minuman, kita tobat aja ya, dan ikhlas nanti mengeluarkan apapun itu. Kemudian nanti itu ada bersauda kan, bersauda ada madu, ada sabun ya. Lebih praktis ya. Kalau dulu kita nggak ada menu seperti itu, hadirin. Kita dulu rekomnya nih suruh nyari di pasar sapi, nanti di remok-remok dan sebagainya. Alhamdulillah ya, bukol, nama di sini bukol. Di pasar sapi banyak, di sepanjang jalan ke Banyuwangi itu, di hutan Hanbran banyak sekali ya. Dulu awal-awal mahal ya, 1 kilo sampai 200.000. Sekarang sudah murah sekali ya, sudah banyak pohonnya, alhamdulillah. Baik hadirin, kita nanti penguatan materi sambil praktek saja ya. Itu intinya tadi harus mau bermuhasabah, harus mau taubat, harus mau mentazkiyah, membersihkan dirinya ya.